Barisan penyerangan timnas Indonesia mendapatkan penyegaran menjelang digulirkannya ronde keempat kualifikasi. Skuad Garuda sudah memanggil 3 nama anyar sekaligus, mulai dari Emiliano Jonathans, Mauro Gilstra, hingga Adrian Wibowo yang bermain di MLS. Nama-nama di atas diharapkan mampu menjawab kebuntuan yang dialami skuad Garuda di ronde ketiga. Ditambah lagi, Indonesia hampir dipastikan tanpa Ole Romeni yang masih absen karena cedera. Bagaimanakah perubahan kekuatan penyerang timnas Indonesia? Gagal di ronde ketiga akibat kurangnya amunisi tajam. Timnas Indonesia harus menjalani kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dengan tertatih-tatih. Skuad Garuda gagal lolos otomatis karena performa yang masih angin-anginan. Salah satunya lini depan yang kurang bisa diandalkan untuk menjebol gawang lawan. Buktinya pasukan Merah Putih cuma bisa memenangi sejumlah laga dengan skor tipis. Sebut saja di laga kontra Arab Saudi saat masih ditangani Shin Tae-yong. Saat itu Marcelino Ferdinand dan kolega hanya mampu mencetak 2 gol. Meski punya segambreng peluang. Sampai-sampai masalah ini bikin pelatih striker di era STY merasa frustasi luar biasa. Sebagai pelatih lini serang, saya merasakan tekanan yang cukup besar karena para penyerang tidak bisa mencetak gol dalam peluang yang sempurna, ujar Yom Ki-hun. Sayangnya, masalah ini nggak kunjung membaik saat memasuki era kepelatihan Patrick Kluivert. Menghadapi Bahrain dan Tiongkok, timnas Indonesia cuma bisa menang dengan selisih 1 angka. Padahal skuad Garuda mencatatkan lebih dari 4 peluang berbahaya dalam 2 laga tersebut. Contohnya, Eliano Reinders yang gagal memaksimalkan umpan terarah dari Ricky Kambuaya. Akibat performa inkonsisten ini, Patrick Kluivert sampai dikritik tajam oleh para fans. Sang pelatih dituntut lebih memahami komposisi tim karena cuma memiliki 1 striker murni dalam diri Ole Romeni. Terlebih, masalah ini sampai mendapat sorotan dari Robert Masken. Pelatih yang pernah menangani tim-tim era divisi ini mengkritik kualitas pemain Indonesia yang masih mandul. Kalau bicara level Piala Dunia, kualitas Indonesia masih di bawah. Kalau pemain mereka masih rata-rata, jangan harap bisa bersaing di level atas, sindir Masken. Kencangkan saya permainan, panggil Emiliano Jonathans. Kebuntuan lini serang timnas Indonesia langsung menjadi bahan evaluasi PSSI. Gak perlu waktu lama, Federasi Sepak Bola Indonesia baru saja menambah amunisi barisan depan. Sebut saja ada Emiliano Jonathans yang sudah resmi mendapatkan kewarganegaraan tanah air. Pemain FC Utrecht ini mengambil sumpah WNI di Jakarta pada 3 September kemarin. Laga menghadapi China Taipei dan Lebanon diprediksi bakal menjadi pertandingan debut sang pemain. Erick Thohir sendiri menyambut dengan gembira hadirnya Emiliano di barisan depan skuad Garuda. Dirinya berharap pemain 21 tahun ini mampu berbicara banyak di ronde keempat nanti. Untuk kami dari PSSI, kita harus mendorong peluang-peluang bagaimana supaya mimpi kita bersama. Kita bisa tembus Piala Dunia, kami coba persiapkan dengan baik, ujar Pak Erick. Hadirnya Emiliano di barisan depan tentunya bakal menjadi tambahan yang bagus untuk Patrick Kluivert. Pasalnya Indonesia kembali mendapatkan amunisi terutama di lini serang. Terlebih, pemain kelahiran Arnhem ini memiliki karir yang bagus di era divisi. Sang winger berhasil mendapatkan kepercayaan dengan mengoleksi 8 penampilan di musim lalu. Bahkan, Emiliano juga sudah tampil di 6 laga, baik di kualifikasi Europa League maupun era divisi musim ini. Konsistensi ini sangat wajar jika melihat kualitas yang dimiliki oleh sang pemain. Pemain berdarah Depok ini punya kemampuan di atas rata-rata sebagai penyerang sayap. Penambahan kualitas ini bahkan sudah diakui langsung oleh Justin Laksana. Coach Justin menyebut hadirnya sang winger di lini depan timnas Indonesia merupakan hal yang bagus. Namun Emiliano disebut harus bekerja keras demi bisa memberikan dampak besar. Gue nonton Emiliano sejak dia datang ke Utrecht. Penampilannya masih belum konsisten. Tapi ada di timnas Indonesia merupakan kabar yang bagus, ujar Koci.
Panggil penyerang yang dimentori Son Heung-min. Selain Miliano, gebrakan mengejutkan lainnya didatangkan PSSI dengan diumumkan Adrian Wibowo. Hadirnya pemain 19 tahun ini di timnas Indonesia dikabarkan langsung oleh media sosial Los Angeles FC. Bahkan saat itu namanya sejajar dengan bintang Korea Selatan yakni Heung-min Son. Berita ini sontak mengejutkan publik Garuda yang ada di tanah air. Sang pemain ternyata bisa membela skuad Garuda tanpa harus dinaturalisasi. Alasannya, Adrian disebut masih memiliki paspor Indonesia dari sang ayah yang lahir di Indonesia. Kasus ini hampir mirip seperti Elkan Bagot yang mendapatkan status WNI beberapa tahun yang lalu. Kepastian ini bahkan sudah disampaikan langsung oleh Erick Thohir selaku ketua PSSI. Adrian Wibowo berbeda karena ayahnya lahir di Indonesia. Kita tunggu saja prosesnya. Tentu saja ini merupakan bagian kami dalam memperkuat lini penyerangan. Di lain sisi, dipanggilnya Adrian dikabarkan datang dari permintaan langsung Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini melihat potensi yang besar dari pemain kelahiran California ini. Adrian sendiri memang sedang naik daun bersama Los Angeles FC. Pemain 19 tahun tersebut sudah mengoleksi 2 pertandingan di kompetisi Major League Soccer. Dari segi kualitas, pemain berdarah Surabaya ini memang memiliki sesuatu yang spesial. Dirinya berposisi sebagai sayap kanan yang dianugerahi kemampuan bergerak cepat menyisir pertahanan lawan. Meski begitu, Adrian juga bisa beradaptasi dengan berbagai posisi di lini serang. Sang pemain memiliki visi bermain yang bagus dan tenang dalam penyelesaian akhir. Sepatu bola Liger punya kualitas premium yang bisa kamu beli mulai dari 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Skema baru tanpa Ole Romeni. Masuknya Adrian Wibowo dan Miliano Jonathan sekaligus sebagai pelipur lara lini serang timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda saat ini ditinggal oleh Ole Romeni yang menderita cedera. Terlebih, skuad Garuda masih memiliki nama baru selain kedua pemain tadi. Pemain yang dimaksud adalah Mauro Zylstra yang juga mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert. Mauro sendiri awalnya dipersiapkan untuk memperkuat timnas U23 di bawah asuhan Gerald Vandenberg. Namun dirinya dipanggil ke kelompok senior karena kebutuhan tim. Artinya, Indonesia bakal mencoba semaksimal mungkin untuk memanfaatkan kehadiran ketiga amunisi anyar. Nantinya, formasi 3 penyerang diperkirakan akan dipakai oleh Kluivert. Mauro yang memiliki insting mematikan di depan gawang bakal ditempatkan di posisi striker. Pemain kelahiran Zaandam ini diharapkan bisa melanjutkan performa hebatnya di Volendam bersama timnas Indonesia. Musim lalu, sang pemain sukses melesatkan 17 gol dan 7 assist bersama tim U21. Apalagi sang bomber bakal dimanjakan dengan 2 winger cepat yang juga bakal unjuk gigi. Miliano dan Adrian diperkirakan bakal langsung mengisi pos winger kanan dan kiri. Komplitnya komposisi lini serang membuat Patrick Kluivert sumringah. Ex-pelatih timnas Curaçao ini berharap amunisi anyar bisa menambal kekurangan yang ditinggal oleh Ole Romeni. Ya, kehadiran mereka bisa menjadi solusi, tapi saya punya pemain lain di posisi itu. Sangat disayangkan Ole tidak ada di sini, tapi ada pemain lain yang menggantikannya, tutur sang pelatih. Dapatkan sneakers import bahan berkualitas yang harganya cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan amunisi anyar di sektor lini serang, apakah timnas Indonesia bakal tampil gacor di ronde keempat?